manusia lebih memilih iblis daripada Tuhan. Manusia lebih menginginkan iblis. Manusia lebih menginginkan iblis daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak melihat terang. Manusia ditutupi dengan kegelapan. Mereka tidak mengenal siapa Mana Sorgawi. Penyesatan semakin merajalela di dalam dunia. Itu sebabnya kalau Anda mendengarkan ada begitu banyak perkataan-perkataan yang tidak benar. Perkataan-perkataan yang hanya diucapkan, yang mengatasnamakan agama dan yang mengatasnamakan Tuhan. Itu terus dilontarkan kepada manusia. Padahal muatannya itu adalah muatan yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Muatan itu adalah muatan yang dikerjakan oleh iblis. Sehingga untuk apa? Supaya manusia jangan bertobat, jangan percaya Tuhan Yesus. Jangan kembali kepada Tuhan. Karena iblis tahu, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan yang baik yang bisa menyelamatkan manusia. Dan kita tahu bersama-sama bahwa di dalam dunia ini ada dua kuasa yang menghampiri manusia. Kuasa pertama itu adalah kuasa Tuhan. Kuasa yang mengasihi manusia. Kuasa yang mencintai manusia. Kuasa yang menyayangi manusia. Kuasa yang menginginkan supaya segala sesuatu menjadi baik. Kuasa yang ingin membahagiakan manusia. Itulah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kuasa yang kedua adalah kuasa setan. Ini adalah kuasa kejahatan. Dia ingin membuat manusia tertipu. Dia ingin membuat manusia menderita. Dia ingin membuat manusia sakit. Dia ingin membuat manusia celaka. Dia ingin membuat manusia menderita. Dia ingin membuat manusia miskin. Dia ingin membuat segala sesuatu supaya manusia hancur. Bahkan tujuan utama daripada iblis, dia ingin membunuh manusia. Dan itu ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, kita bersyukur. Kita bersyukur dan berterima kasih. Karena Tuhan datang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui siapa kebenaran itu. Kita bisa melihat siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kita bisa melihat siapa yang mengasihi kita. Siapa yang peduli dengan kita. Lewat kedatangan Tuhan. Itu adalah sebuah perbuatan cinta kasih yang terbesar yang ada di dalam Tuhan yang ditunjukkan kepada manusia. Karena Tuhan mengasihi hidupmu. Makanya Tuhan datang turun ke dalam dunia. Tetapi di dalam kebodohan manusia, manusia tetap menolak Tuhan. Manusia tetap tidak percaya kepada Tuhan. Manusia menghina Tuhan. Itu dimulai dari bangsa Israel. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Umat yang dinyatakan mujizat oleh Tuhan. Tapi mereka tidak menerima Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terlahir di kandang binatang. Dan ini suatu keadaan yang sangat memilukan. Keadaan yang sangat menyedihkan. Keadaan yang sangat terhina. Dilakukan oleh Tuhan. Dia mau lahir di kandang binatang. Bukan karena kandang binatang bagus. Itu adalah tempat yang terhina di dalam hidup ini. Karena berarti manusia setara dengan binatang. Tapi kenapa Tuhan mau lakukan itu? Karena Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia ingin supaya kita diselamatkan. Dia ingin supaya kita dibebaskan dari tangan setan.
Banyak orang tidak mengerti. Orang menganggap kenapa Tuhan harus dikorbankan? Bukankah kita bisa datang minta ampun langsung kepada Tuhan? Ya, memang betul kita bisa datang minta ampun langsung kepada Tuhan. Bahkan satu langkah lebih maju saya mau beritahu kepada kita. Tanpa minta ampun pun kita sudah diampuni. Ada begitu banyak para murtadin menyatakan itu. Bahkan ketika mereka sedang menghina Tuhan, sedang menolak Tuhan, sedang merendahkan Tuhan Yesus, justru pada saat itulah Tuhan menyatakan kasih-Nya. Jadi saya mau beritahu kepada teman-teman, dengarkan baik-baik. Tanpa Anda minta ampun pun, Anda sudah diampuni. Itulah kasih yang besar dari Tuhan Yesus. Hanya karena hidupmu tidak mengerti, makanya jangan menolak Tuhan. Banyak sekali orang berkata, kenapa Tuhan harus dikorbankan untuk mengampuni dosa kita? Itu hanya karena ketidakmengertian. Itu hanya karena kesesatan yang sudah masuk dan merajalela di dalam hidup manusia. Ya, salah satu bagian-bagian yang dihadirkan oleh iblis di dalam hidup manusia. Masa Tuhan berkolor. Ya, masa Tuhan mati di palang salib. Masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Tanpa disadari betapa manusia telah terjebak dengan kesesatan yang dimunculkan oleh iblis. Dimasukkan, disuntik ke dalam pikiran iblis, ke dalam pikiran manusia. Dan akhirnya manusia menjadi begitu jahat, menolak Sang Pencipta, menolak Sang yang benar, menolak Sang yang baik, menolak Sang kehidupan, karena manusia lebih memilih iblis daripada Tuhan. Manusia lebih menginginkan iblis. Manusia lebih menginginkan iblis daripada Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Manusia tidak melihat terang. Manusia ditutupi dengan kegelapan. Mereka tidak mengenal siapa Tuhan. Mereka tidak mengenal. Inilah yang terjadi. Manusia menghina Tuhan. Manusia menolak Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dalam dunia. Tuhan adalah terang. Tuhan itu adalah keselamatan bagi manusia. Kedatangan Tuhan itu adalah memberikan pengertian kepada manusia. Membuka kegelapan itu, menyingkirkan kegelapan itu. Oleh karena kebodohan, oleh karena tersesat, manusia melawan Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan manusia. Bagaimana buktinya, Pak Pendeta? Itu sudah terbukti ribuan kali, jutaan kali, bahwa manusia ini tidak menginginkan Tuhan. Manusia hanya menginginkan setan tanpa disadari. Memang kalau ditanya tidak seperti itu. Mereka akan menjawab, oh kami ingin Tuhan. Kami perlu Tuhan. Bahkan begitu banyak orang yang mengatasnamakan, jangan menghina Tuhan, jangan menista Tuhan, jangan menghujat Tuhan. Padahal tanpa disadari, orang-orang seperti inilah yang menghina Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Adalah bangsa yang dinyatakan Tuhan dengan berbagai macam mujizat.
Laut terbelah di depan mata mereka. Tuhan membangkitkan orang mati di depan mata mereka. Tuhan memberi makan ribuan orang. Bukankah itu suatu perbuatan yang baik? Bukankah itu suatu mujizat yang begitu besar? Suatu tanda bahwa Tuhan sedang mengasihi manusia. Bahwa Tuhan sedang ingin menyelamatkan manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tetap menolak Tuhan. Manusia tetap tidak menginginkan Tuhan. Di hadapan Pilatus, manusia menolak Tuhan. Pada waktu itu, Pilatus sempat bertanya kepada bangsa Israel, "Maukah aku membebaskan raja orang Yahudi?" Apa yang mereka katakan? Kami tidak mau. Bahkan mereka berteriak. Bahkan teriakan mereka akan semakin keras. Semakin kuat teriakan mereka. Salibkan dia. Salibkan dia. Biarlah darahnya ditanggung oleh kami. Dan ditanggung oleh anak-anak kami. Ya, itu yang terjadi kan? Kita sama-sama sudah baca di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya orang yang imannya berbeda yang menolak Tuhan. Umat Tuhan pun bisa menolak Tuhan. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih oleh Tuhan, mereka juga menolak Tuhan. Kenapa? Apa yang terjadi dengan hidup manusia? Betapa kegelapan itu telah menutupi seluruh permukaan dunia. Manusia tidak bisa mengenali lagi Tuhan. Manusia tidak bisa mengenal siapa yang baik. Ya, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Pilatus bertanya, "Kalau begitu apa yang harus aku lakukan dengan raja orang Yahudi?" Salibkan dia. Salibkan dia. Betapa mengerikan kegelapan yang menutupi dunia. Betapa mengerikan kegelapan yang menutupi hidup manusia. Sehingga mereka tidak menginginkan Tuhan. Mereka menolak sang yang benar itu. Mereka menolak sang Tuhan yang menciptakan mereka. Why? Kenapa? Ada apa? Apa yang salah dengan hidup manusia? Ya, karena manusia sedang hidup di dalam kegelapan. Gelap sekali dunia ini, mereka tidak bisa mengenal. Tertutup oleh kegelapan. Makanya di dalam Amsal dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jalan yang kelihatannya lurus. Jalan yang kelihatannya baik. Jalan yang kelihatannya orang sedang memimpin kita di dalam Tuhan. Tapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Kenapa bisa begitu, pendeta? Sekali lagi, karena di dunia ini ditutupi dengan kegelapan. Manusia tidak bisa melihat jalan yang lurus itu. Manusia tidak mengenali Tuhan itu. Sungguh, tragis sekali. Kegelapan menutupi seluruh permukaan bumi. Bahkan yang lebih tragis, waktu Pilatus bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, siapakah yang harus aku bebaskan?" Raja orang Yahudi kah? Mereka berteriak, "Bebaskan Barabas."
Bebaskan Barabas. Manusia lebih menyukai kematian. Manusia lebih menyukai setan daripada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, nanti saya akan beritahu kenapa Tuhan harus datang ke dalam dunia. Siapa yang aku bebaskan? Siapa yang harus aku bebaskan? Mereka berteriak-teriak, Barabas. Anda tahu siapa Barabas? Alkitab mencatat, Barabas adalah seorang pembunuh. Betapa kebodohan telah masuk di dalam hidup manusia. Manusia lebih menyukai kematian. Manusia lebih menginginkan kematian. Barabas! Kami mau Barabas! Turunkan Barabas! Bebaskan Barabas buat kami. Kami ingin bersama Barabas. Kami tidak ingin Tuhan. Betapa gelapnya manusia. Betapa gelapnya. Barabas mereka mau. Mereka bilang turunkan Barabas, bawa kemari Barabas. Kami ingin makan bersama Barabas. Kami ingin main catur bersama Barabas. Kami ingin WA bersama Barabas. Turunkan Barabas. Kami ingin bersama Barabas. Apa jadinya kalau seorang pembunuh dihadirkan di dalam hidup manusia? Bukankah tanpa disadari oleh manusia, manusia sedang menginginkan kematian? Dan ini terjadi di bangsa Israel. Sis, bro and sister. Dan semua yang ada bersama-sama di link ini. Mari perhatikan betapa gelapnya dunia ini. Manusia menginginkan setan. Manusia menginginkan Barabas. Manusia menginginkan pembunuh. Manusia menginginkan kematian tanpa mereka sadari. Sang kehidupan, mereka tidak mau. Mereka tolak sang kehidupan itu. Dia harus disalibkan. Dia harus dibunuh. Kami tidak suka kepada Tuhan. Kami mau Barabas. Berhati-hatilah. Kalau engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau bisa juga jadi salah satu seperti ini. Ya mungkin tanpa dirimu sadari, engkau sedang menginginkan Barabas di dalam hidupmu. Engkau tidak menginginkan Tuhan. Mana buktinya, Pak Pendeta? Berapa kali dalam sehari Tuhan mengajak dirimu untuk berdoa menyembah Tuhan. Tapi berapa kali engkau tolak dan engkau menginginkan kematian. Engkau menginginkan Barabas. Engkau lebih memilih jalan-jalan ke mall. Engkau lebih memilih kegiatan-kegiatan manusiamu. Kegiatan-kegiatan yang hanya membawa hidupmu kepada kematian. Mungkin engkau tidak bersuara memanggil Barabas, tapi apa yang sedang kau lakukan, sama saja engkau sedang menghadirkan kematian. Tuhan hadir di dalam hidupmu. Maukah engkau aku membebaskan raja orang Yahudi? Mereka bilang tidak, kami tidak mau. Pertanyaannya apa bedanya jika saat ini Tuhan bertanya, nak, ayo berdoa menyembah. Mungkin engkau berkata, saya lagi sibuk WA-an. Kan sama saja ini. Tidak ada bedanya. Betapa banyaknya manusia saya perhatikan setiap hari sedang terjebak dengan Barabas. Sedang terjebak dengan kematian. Sedang melakukan hal yang membawa dirinya kepada terbunuh oleh kuasa setan. Karena semua kegiatan daging yang dilakukan bukan kegiatan roh.
rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Roma 8 mengatakan, apabila kamu hidup oleh roh, maka kamu akan hidup. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Berapa banyak kali Tuhan mengingatkan baca firman, beribadah menyembah Tuhan. Tapi berapa banyak kali engkau lebih sibuk dengan usahamu, engkau lebih sibuk dengan Barabas, engkau lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatanmu, daripada Tuhan mau hadir di dalam hidupmu. Maka engkau berkata, aku tidak menginginkan Tuhan. Tanpa engkau sadari, engkau sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel juga tidak sadar. Kalau mereka tahu pada waktu itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, maka saya percaya mereka tidak menolak Tuhan. Tapi kenapa mereka bisa menolak Tuhan? Ya, sekali lagi, karena bangsa ini hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu kita bersyukur betapa luar biasanya kasih Tuhan. Dia adalah terang. Terang bagi dunia. Dialah yang memberitahu segala sesuatu yang Anda tidak tahu. Dialah yang sedang menjelaskan kepada kita betapa gelapnya dunia ini. Bahkan di zaman Yunus pernah berkata, orang Nineve untuk membedakan tangan kanan dan tangan kiri, mereka tidak bisa bedakan. Ya, tangan kanan dan tangan kiri mereka tidak bisa bedakan. Satu kegelapan yang begitu luar biasa yang menutupi hidup manusia. Jangankan lagi membedakan istri tetangga dan istrinya. Sudah tidak bisa. Tangan kanan dan tangan kiri saja dia tidak bisa bedakan. Banyak orang tidak bisa bedakan mana istri, mana pembantunya. Banyak orang tidak bisa bedakan siapa yang sedang dia hadapi. Karena apa? Karena kegelapan. Terlalu gelap dunia ini. Bukan hanya kegelapan seperti di malam hari. Kalau kegelapan di malam hari, cukup pakai senter sudah kelihatan. Cukup pakai senter dari handphone saja sudah kelihatan siapa yang datang. Tapi kegelapan yang sedang menutupi dunia ini adalah kegelapan tingkat dewa. Ini hanya kekuatan Tuhan yang bisa menyingkirkan kegelapan ini. Hanya kekuatan Tuhan. Begitu banyak orang yang beridentitas sebagai pendeta hamba Tuhan, tapi hidup juga di dalam kegelapan. Ya, hidup di dalam kegelapan. Tidak hidup di dalam Tuhan. Gelarnya saja yang berbau Tuhan. Tapi perbuatannya, kelakuannya, kelakuan yang hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena manusia lebih menyukai Barabas daripada Tuhan Yesus. Jangan kaget teman-teman. Saya sedang membicarakan satu kebenaran yang perlu Anda mengerti. Bahwa kalau Tuhan Yesus tidak datang, dunia ini semua mati. Karena apa? Karena terlalu gelap dunia ini. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyingkapkan. Karena dia adalah terang. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Dalam dia ada hidup. Dalam dia. Dan ada hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam dia bukan Barabas. Barabas adalah pembunuh. Pembunuh itu menghasilkan kematian. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah kebaikan. Ya, bukankah kalau orang hidup maka dia akan bahagia?
Berapa banyak orang yang tidak menginginkan kematian? Seluruh manusia di dunia ini. Tidak ada satupun yang menginginkan kematian. Tapi manusia tidak bisa melawan kematian itu. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu apa? Coba dibaca ulang ayatnya. Ada hidup. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Bukankah ini yang kita butuhkan? Supaya kita tidak memanggil-manggil Barabas lagi di dalam hidup ini? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa mengenal jalan yang lurus itu? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa mengenal mana pasangan kita? Bukankah terang ini yang kita butuhkan? Supaya kita bisa tahu mana uang yang benar, mana uang yang tidak benar. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak lagi bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Betapa mengerikan hidup ini. Hanya orang yang berjumpa dengan Tuhan. Hanya orang yang berjumpa dengan Dia. Hanya orang yang membuka hatinya. Supaya Tuhan Yesus lahir di dalam hatimu. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang. Dialah terang itu. Dialah jalan yang lurus itu. Dialah kehidupan itu. Mari kita melihat apa yang sesungguhnya yang terjadi. Yohanes 7 ayat 7. Kita lihat ayatnya ini. Bagaimana dikatakan di situ bahwa dunia tidak dapat membenci kamu, tapi dia membenci aku. Ya, kita baca ayat ini. Dunia tidak dapat membenci kamu, Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. dia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia, Aku bersaksi tentang dia. bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pekerjaan-pekerjaannya jahat. Orang yang melakukan kejahatan, dia tidak mau melakukan di tempat yang terang-terangan. Dia pasti melakukan di tempat gelap, supaya tidak ada orang yang tahu kejahatannya. Kalau dia mau membunuh orang, dia lakukan secara diam-diam. Kalau dia mau berzina, dia lakukan secara diam-diam. Kalau dia mau korupsi, dia lakukan secara diam-diam, di bawah tangan. Makanya dengar baik-baik, yang selalu melakukan di bawah tangan, itu berarti Anda sedang mentuhankan setan. Ya, banyak orang sampai kawin pun di bawah tangan. Bukan di bawah kebenaran, tapi di bawah tangan. Kenapa bisa begitu? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Hanya Tuhan Yesus itu terang. Hanya Dialah sang kehidupan. Makanya dengarkan. Pada saat ini apabila Tuhan Yesus bertanya, apabila pertanyaan firman datang kepadamu, maukah engkau aku membebaskan raja orang Yahudi itu? Jangan seperti bangsa Israel. Menolak Tuhan. Dari sejak kelahirannya saja manusia itu menolak Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Manusia tidak menginginkan Tuhan. Boleh tanya dengan para murtadin. Dari awal mereka tidak menginginkan Tuhan. Bahkan mungkin mereka adalah orang yang menghina Tuhan. Yang mengolok-olok Tuhan. Yang merendahkan Tuhan. Itulah yang saya katakan bahwa di dalam dunia ini ada dua kuasa. Satu Tuhan yang baik, yang mengasihi hidupmu, yang ingin menyelamatkan hidupmu. Ya, itulah Tuhan Yesus. Tapi satu lagi adalah si jahat. Dia ingin membuat Anda menderita. Dia ingin mengacaukan hidupmu. Dia ingin membuat engkau sakit. Dia datangkan penyakit, berbagai virus. Bahkan sekarang ini yang sedang melanda dunia adalah virus corona. Banyak orang tidak mengerti. Orang pikir bahwa Tuhan sedang
membuat manusia untuk mengalami corona. Ini karena apa? Karena terlalu gelap dunia ini. Sehingga orang tidak bisa membedakan betapa iblis begitu jahat. Kalau corona masuk di dalam dirimu, itu berarti setan sedang masuk di dalam dirimu. Tuhan yang baik tidak akan memasukkan itu di dalam dirimu. Dia ingin supaya manusia menderita. Dia ingin manusia celaka. Celaka lewat kendaraan. Celaka pada saat berjalan di tempat yang tidak semestinya. Celaka di dalam rumah tangga. Celaka di dalam kesehatan. Segala macam. Itulah iblis. Karena iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dan ditegaskan lagi oleh Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Ya, teman-teman, ini minta maaf karena lampu di tempat kita tiba-tiba padam, dan inilah bukti bahwa kuasa kegelapan tidak main-main. Kalau dia sedang ditelanjangi, kalau sedang dibuka semua kejahatan yang ada di dalam iblis, dia akan bereaksi begitu cepat. Dan di tempat kami tidak ada pemadaman lampu, tapi bisa mati secara tiba-tiba. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengerti bagaimana Tuhan yang baik yang hadir di dalam hidup kita, yang adalah terang. Jangan sampai hidupmu yang sudah diselamatkan Tuhan, yang sudah terlahir dari orang sebagai orang Kristen, tapi mungkin hidupmu juga menolak Tuhan. Bahkan mungkin ada juga yang sudah diselamatkan dari iman yang berbeda, tapi di dalam perjalanan karena tidak waspada bagaimana kegelapan telah menguasai manusia. Bisa-bisa orang seperti ini juga menolak Tuhan. Jadi waspadalah. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yesaya pasal ke-60 ayat 1 sampai dengan 4. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 4. Apa kata firman Tuhan? Bangkitlah menjadi teranglah, Bangkitlah dan menjadi teranglah. sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Jadi bangkitlah, karena Anda tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Kalau Tuhan Yesus masuk di dalam hidupmu, kita bisa melihat dengan jelas, kita bisa mengerti kenapa orang kawin lebih dari satu. Karena dia hidup di dalam kegelapan. Dia tidak punya Tuhan. Ya. Kenapa? Karena dia hidup di dalam hawa nafsu. Itulah yang terjadi. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu itu. Kenapa kebencian muncul di dalam hati manusia? Pertikaian, pertengkaran, amarah, fitnah. Bahkan karena kebencian telah memuncak di dalam hidup seseorang, akhirnya dari puncak-puncak kebencian itu melahirkanlah pembunuhan. Karena dia tidak tahan dengan kebencian yang menguasai hatinya. Dia ingin membunuh orang lain. Walaupun mengatasnamakan sesuatu yang mungkin mereka anggap itu perbuatan baik. Sebetulnya tanpa manusia sadari, manusia sedang dikuasai setan. Karena manusia menginginkan kematian. Hanya setanlah yang menginginkan kematian manusia. Kalau Tuhan menginginkan kehidupan karena dia pencipta kehidupan. Pencipta kematian itu adalah setan. Tuhan menciptakan kehidupan sejak semula. Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Tuhan menciptakan kehidupan. Tapi oleh penyesatan yang dilakukan setan, setan bilang di dalam manusia, kalau manusia mati itu adalah kehendak Tuhan. Siapa yang bilang? Ini juga banyak saya lihat orang yang sudah percaya Tuhan Yesus masih berpikiran seperti itu.
Karena apa? Karena manusia hidup di dalam kegelapan. Sejak semula, makanya dia dikenal sebagai Allah yang hidup. Tuhan pencipta kehidupan. Dia menggantikan kita. Dia yang mati supaya kita tidak mati. Bagaimana bisa dia menciptakan kematian? Bagaimana bisa dia membunuh manusia? Ya. Karena manusia hidup di dalam kegelapan tidak mengerti. Dia pencipta kehidupan. Mana mungkin dia pencipta kematian sekaligus. Dia melawan kodratnya, dia melawan hakikatnya. Kalau Anda seorang pribadi yang baik, apabila Anda disuruh melakukan kejahatan, Anda tidak akan mau. Karena pribadi Anda adalah pribadi yang baik. Tuhan yang sama. Dia pencipta kehidupan dan dia tidak pernah berubah. Mana mungkin dia menciptakan kematian? Oleh sebab itu, sebelum kematian datang di dalam hidupmu, percayalah kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus menunjukkan jalan yang lurus itu. Menunjukkan jalan kebenaran dan hidup itu. Membawa hidupmu kepada keselamatan yang kekal. Karena tanpa Tuhan Anda tidak mungkin selamat. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia bukan hanya mengambil apa yang Tuhan sediakan buat hidupmu, tapi dia juga membunuh. Dia bukan hanya membunuh, tapi dia membinasakan. Iblis tidak pernah puas apabila terlihat Anda sudah dipeti mati. Tapi dia akan bawa manusia ke dalam penyiksaan di dalam alam maut. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, terang Tuhan telah datang kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa hiduplah di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah keselamatan itu. Kita lihat ayat selanjutnya di dalam Yesaya tadi. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 2 kita lihat. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi Kegelapan menutupi bumi. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Iya, kegelapan. Ini bukan berbicara kegelapan malam. Kalau kegelapan malam tidak perlu diceritakan lagi karena manusia semua sudah tahu kalau malam itu gelap. Ini bukan kegelapan malam hari. Tapi kegelapan yang membuat manusia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kegelapan yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana istrinya, mana istri tetangga. Itu kegelapan itu. Kegelapan yang membuat manusia punya pikiran kotor, pikiran cabul setiap hari. Itu. Sudah tahu berzina itu tidak baik, tapi manusia tetap lakukan. Karena apa? Karena hidup dalam kegelapan. Ya, kita lihat ayatnya terus. Terang Tuhan terbit atasmu. Ya, Dan kegelapan menutupi seluruh muka bumi. Tetapi sekarang terang Tuhan telah terbit atasmu. Terus. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Karena apa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu. Itulah terang Tuhan. Bangsa-bangsa akan menuju datang kepadamu. Ya, terus. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Iya, bangsa-bangsa berduyun-duyun. Karena melihat terang itu. Bangkitlah. Bahwa terangmu telah datang. Siapa terang itu? Yohanes 1 ayat 4 tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah sang terang itu. Dialah yang memberitahu kepada kita. Dialah yang mengajarkan kebenaran. Dialah yang membawa manusia ke surga. Tanpa terang Anda tidak mungkin melihat jalan itu.
Tanpa terang Tuhan, Anda tidak mungkin bisa hidup benar. Tanpa terang Tuhan, hidupmu tidak mungkin selamat. Hanya terang itulah yang menunjukkan jalan yang mana yang engkau harus lakukan. Hanya dengan terang Tuhan itu yang bisa membuat Anda melakukan perbuatan apa yang harus Anda lakukan. Karena tanpa terang itu, Anda hanya memakai otakmu. Ya, banyak manusia mengira itu adalah perbuatan baik, bahkan mengatasnamakan Tuhan. Mengatasnamakan ini pelayanan. Ini jiwa-jiwa untuk memberitakan Injil. Bukan soal masalah memberitakan Injil, teman-teman. Memberitakan Injil, tapi dengan cara yang benar. Jangan dengan mengkhianati orang lain. Hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah di dalam terang. Jangan lakukan yang tidak ada di dalam terang. Karena kalau cuma berdasarkan otakmu, maka dengan secepat kilat iblis sudah menguasai hidupmu, tapi tanpa hidupmu sadari. Bangkitlah dan lihatlah. Terang bagi dunia. Tuhan Yesus itu adalah terang. Dan izinkan dia masuk di dalam hidupmu. Bukan hanya Tuhan Yesus itu tertulis di dalam Alkitab. Tapi biarlah itu tertulis di dalam pikiranmu. Tertulis di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya terang itu bersinar. Karena hanya terang itulah yang membawa Anda hidup benar. Tanpa terang hidupmu kacau balau. Ya. Kalau kegelapan lampu mati tiba-tiba saja, kita mau geser ke kiri saja, kita sepertinya susah. Karena apa? Karena kita tidak tahu. Di sebelah ini ada gelas atau ada pisau atau ada apa, kita tidak tahu. Karena gelap. Tapi kalau kita melihat terang, itulah yang membuat kita bisa bergerak dengan benar. Apabila Tuhan Yesus hidup di dalam dirimu, maka terang itu akan menjadi luar biasa menguasai hidupmu. Puji Tuhan, pada sore hari ini, kita bersyukur atas kedatangannya 2000 tahun yang lalu. Dia lahir di dunia yang gelap ini, untuk memberitahukan jalan mana yang harus kita pilih. Dia lahir 2000 tahun yang lalu, supaya Anda dan saya melihat terang itu. Anda dan saya bisa berjalan di dalam kebenaran. Bisa berbuat di dalam kebenaran. Tanpa kelahiran Tuhan, Anda tidak bisa melihat yang benar. Tanpa kelahiran Tuhan, Anda akan mati di tangan setan. Hidup manusia akan mati di tangan setan. Yohanes 1 ayat 4. Tuhan Yesus adalah terang. Dan terang itu adalah hidup manusia. Kita bersuka cita. Dunia tidak lagi gelap. Kita sudah tahu. Sebab itu, kalau terang Tuhan sudah datang di dalam hidupmu, jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Melakukan sesuatu yang secara sembunyi-sembunyi. Iya, banyak orang yang berstatus hamba Tuhan, tapi melakukannya sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui oleh orang lain. Yang penting apa? Yang penting dia senang. Yang penting apa? Yang penting dia happy. Yang penting dia apa? Yang penting dia dapat dukungan. Dia tidak peduli ini hak dia atau tidak. Dia hidup di dalam kegelapan. Karena apa? Karena itu berarti Anda tidak sedang bersama Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah terang itu. Dan hiduplah di dalam terang. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh kegelapan. Jangan lagi mengundang Barabas di dalam hidupmu. Karena Tuhan Yesus mengetuk di muka pintumu. Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk di muka pintu hatimu. Apabila engkau membuka pintumu, aku akan masuk dan makan sehingga. Yesaya pasal 56. Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya.
dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku, dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku, suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap, akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Pemimpin-pemimpin yang fasik. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah, kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini, dan lebih hebat lagi. Yesaya pasal 57. Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya. Sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar, dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Tetapi kamu, mendekatlah kamu kemari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sunda. Tentang siapakah kamu berkelakar? Terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak memberontak, keturunan pendusta? Hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu, dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun. Hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu. Penyembahan berhala sebagai perzinahan. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan, dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu? Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang, dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu. Ya, engkau telah meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya. Engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kau ingini untuk tidur bersama-sama mereka, dan engkau memandangi lingga. Engkau datang menghadap Moloch dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian. Engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh dan sampai ke bawah di dunia orang mati. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu. Tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku, atau memberi perhatian kepada aku? Bukankah karena aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepada aku? Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu. Apabila engkau berteriak,
biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Kata-kata penghiburan. Ada yang berkata, bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia, dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Yesaya pasal 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa, dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri, dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku,
apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yesaya pasal 59. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum. Mana Sorgawi.